Compliance akan membahas mengenai aktivitas HEX yang comply tapi teman-teman masih tetap tumbuh gitu. Ya, jadi kita memang di sini dari tim Conduct and Compliance kita memang penjaga koridor teman-teman biar tetap ada di jalur-jalur yang benar gitu ya. Tapi bukan berarti teman-teman menjadi terbatasi gitu. Kita pengennya teman-teman walaupun ada batasan yang diberikan tetap bisa tumbuh dan berkembang bersama yang living. Ya, soalnya apapun itu, dimanapun itu pasti ada batasan-batasan, ya nggak? Bahkan kalau ke sekolah aja kita pasti ada aturannya. Masuk jam 7, pulang jam 7 tuh benar nggak ya? Saya sudah lama nggak sekolah soalnya. Siapa di sini yang masih dekat-dekat dengan masa-masa sekolah mungkin bisa komentar. Ya, terus apalagi ini peraturan di rambu-rambu lalu lintas itu banyak banget ya, ada lampu merah, kuning, hijau, nggak boleh belok kiri, nggak boleh belok kanan, itu semua pasti ada tujuannya. Begitu juga dengan kita dari tim comply and compliance, conduct and compliance di Young Living, pasti tujuannya pun ada dan bukan untuk sebagai nakut-nakutin lo ya. Pengennya sih emang biar teman-teman berada tetap di koridornya saja. Halo Kak Avanti. Oke, nah halo, tuh bisa dijawabkan. Baik, jadi mau tahu nih sebelum lanjut teman-teman nih di mana sih lokasinya? Boleh share nggak? Kalau saya, Bu Sudiati lo ada. Emang Bu Sudiati nggak lagi ini ya? Leaders meeting. Cilengsi, Bandung, Bu Sudi itu pasti di Medan. Saya tahu Bandung. Waduh, Bandung banyak ya. Berarti harus main-main ke Bandung kita ini. Kayak Bekasi dekat rumah saya dong. Banyuwangi ya Kalili lumayan jauh, Kalili Banyuwangi. Wah paling jauh Makassar. Sekarang yang paling jauh Kak Stasia nih. Ada yang bisa ngalahin Kak Stasia nggak? Ayo. Paling jauh dari kantor yang living ya maksudnya ya. Kalau dari Pantai Losari ya Kak Stasia paling dekat pastinya. Cuman kalau dari kantor yang living yang di Jakarta paling jauh Kak Stasia. Oke, ternyata siap semuanya dari berbagai kota ini sudah hadir dengan mendengarkan penjelasan mengenai activity hacks comply tapi still grow gitu ya tujuannya ya. Nah, mari kita lanjut. Nah, teman-teman kalau boleh tahu nih, dalam 24 jam waktu yang kita miliki, teman-teman membaginya seperti apa coba? Tidur berapa jam sih biasanya? Kalau saya nih, terus terang kalau saya nih biasanya tidur saya itu nggak lebih dari 5 jam. Saya biasanya sudah terbangun setelah saya 5 jam tidur. Jadi sisanya itulah yang saya bagi untuk berkegiatan. Teman-teman ada yang sama nggak? Kalau tidur berapa jam nih? Ada yang tidur 8 jam, itu rata-rata normal ya, orang tidur 8 jam. 6 jam katanya Kak Ade. Oh rata-rata 6 ya, berarti ada aktivitas 18 jam yang dilakukan. Nah suka penasaran sih saya nih sama aktivitas 18 jam ini, ngapain aja sih? Apakah kita kebanyakan kepo-kepo tetangga, kebanyakan di saluran musik, atau beraktivitas gitu ya. Nah, itu yang kita pengen tahu nih, sekarang kita bahas nih. Setiap manusia itu pasti punya ya schedule yang berbeda-beda, benar nggak? Nah, apakah teman-teman sebagai ibu rumah tangga, atau punya usaha mandiri, atau karyawan, atau profesional, pasti dia mempunyai schedule yang berbeda. Bahkan sama-sama ibu rumah tangga pun berbeda-beda. Ibu rumah tangga baru melahirkan, ibu rumah tangga yang anaknya sudah SMP, ibu rumah tangga yang anaknya sudah kuliah, ibu rumah tangga yang anaknya sudah menikah semua, pasti mempunyai schedule yang berbeda-beda. Jarang ada orang satu dengan yang lain yang mempunyai schedule yang sama. Benar nggak? Ada yang scroll TikTok rupanya. Itu sama sih, saya kadang-kadang scroll TikTok juga. TikTok nggak mentok-mentok ya di scrollnya. Benar Kak Asia sama Kak Puspa. Cuma kadang-kadang gini, kita kalau scroll TikTok, ada edukasi yang bisa kita ambil loh. Kadang-kadang TikTok itu tidak hanya harus melulu berupa hiburan, kalau menurut saya ya. Atau itu pembelaan diri saya yang juga suka scroll TikTok gitu ya. Karena di situ ada ilmunya ya, kadang-kadang ada orang yang sharing mengenai bagaimana misalnya mencapai suatu bisnis tertentu gitu. Itu juga banyak manfaatnya sih kalau aku bilang. Bahkan TikTok itu secara bisnis itu sudah mengalahkan Instagram. Ya, jadi jangan hanya scroll tapi juga bagaimana kita dapat informasi dari situ dan bagaimana kita bisa ikut bermain dan memanfaatkan si TikTok tersebut. Ya. Nah, jadi teman-teman di sini kalau yang saya boleh tahu ada yang ibu rumah tangga kah?
100% ibu rumah tangga mungkin, atau oh saya ibu rumah tangga yang bekerja, Kak Puspa ya, 100% Kak Yuna juga. Waduh, oke, rata-ratanya berarti ibu rumah tangga tulen, di mana ini adalah pekerjaan paling berat kalau menurut saya ya. Karena memang pekerjaan ibu rumah tangga itu macam-macam, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu nggak berhenti pekerjaannya. Ya diantaranya scroll TikTok itu sih Kak Puspa, bener ya. Kerjaannya juga ya. Karyawan, oke, Kak Octaviana karyawan, berarti sekarang lagi curi-curi denger ini dong, Zoom sama saya dong ya. Awas ketahuan bosnya loh, Kak Octaviana loh. Ada IRT yang pekerja, berarti pulang ini kayak Bu Sudiati juga dong berarti ya. Pulang dari kantor, kembali menjadi ibu rumah tangga ya. Pasti schedule-nya beda-beda. Kalau saya tanya schedule-nya sekarang, pasti udah langsung, waduh, saya pagi begini, siang begini, macam-macam pasti kan. Nah, ini yang kemudian kita harus tahu nih, bahwa schedule kita, waktu itu adalah tidak akan kembali ya teman-teman ya. Jadi memang kita bagaimana sebagai seorang manusia bisa memanfaatkan waktu sehingga akhirnya apa yang kita jalani sehingga sampai kita seumur sekarang dan nanti masih ke depan-depannya lagi, itu bisa bermanfaat bukan hanya buat diri kita, tapi juga buat banyak orang di sekeliling kita. Ya, nah, jadi kan aktivitas berbeda dan ibu rumah tangga usaha sendiri atau karyawan profesional itu, nah teman-teman nih bisa nih cerita nih, aktivitasmu dalam 24 jam itu apa sih? Habis bangun tidur itu ngapain? Ayo, ada nggak ya di sini, kalau saya pernah dengar cerita gini, ibu rumah tangga itu biasanya kalau ditanya ceritanya tuh ngapain, bangun tidur tuh ya saya kemudian mulai nyiapin makan sarapan buat anak saya dan suami saya sebelum berangkat bekerja. Suami saya berangkat bekerja, saya siapin bekal buat makan siang. Anak saya sekolah, saya siapin bekal buat sekolah. Ketika mereka selesai berangkat, saya bersih-bersih rumah. Bersih-bersih rumah itu mulai dari luar, saya sapu-sapu halaman, sampai kemudian saya sapu-sapu dalam rumah, kemudian selesai saya cuci baju. Cuci baju, selesai saya belanja untuk keperluan siang. Habis cuci baju, jemur pastinya ya. Terus habis itu siang-siang saya mulai masak nih. Kemudian agak sore-sorean dikit, saya ambil jemuran, saya mulai nyetrika. Jam 4-an adik sudah pulang. Dia tadi sudah makan siang, sudah saya bawain, tapi dia pengen cemilan sore, saya bikin cemilan sore, saya siapin juga untuk makan malam. Makan malam suami pulang, kita makan malam bersama-sama. Selesai makan malam, saya beres-beres piring, bersih-bersih dapur. Jam 10 malam kita cuci apa namanya, kunci-kunci pintu. Jam 11 sebelum adik tidur, semprot dengan apa namanya, biar untuk pembunuh nyamuk, kemudian saya tidur. Besoknya ngapain? Diulang lagi begitu kegiatannya. Ada nggak yang seperti itu? Ya, berarti berputar aja kegiatannya seperti itu. Nah, itulah kemudian yang akan menjadi rutinitas yang apa sih sebenarnya yang bisa kita break dari rutinitas itu yang kemudian bisa memberikan manfaat lebih. Tentu hal itu juga adalah bermanfaat buat keluarga pastinya, tapi ada sesuatu yang kemudian apa sih ya yang bisa kita lakukan lebih. Ya, nah ini yang kemudian kita lihat bahwa teman-teman di sini ada di Yang Living, pasti ada kegiatan yang living yang teman-teman lakukan di antara cuci baju, nonton TikTok, terus apalagi tadi sapu-sapu halaman, pasti ada kegiatan-kegiatan yang living yang mulai disempilkan di dalam aktivitas kesehariannya. Oh, Kak Yuna semangat tuh, bilang saya katanya gitu. Jadi itu ya Kak Yuna ya kegiatannya ya. Oke, nah itulah makanya kenapa saya memasukkan di sini bahwa kita di sini semua saya yakin adalah seorang brand partner ya. Apa sih yang harusnya dilakukan oleh seorang brand partner secara harian? Kalau Kak Asi bilang dia masak, mandi, berangkat ke kantor, wah tuh kan nyambi sharing konten GL kalau sempat katanya dia nih. Jadi sepanjang perjalanan dia tuh sharing-sharing tuh. Ada nggak yang begitu juga teman-teman? Saya yakin pasti banyak ya. Terus office hour 8 jam dia benar-benar dipakai untuk office, makan malam bareng keluarga, me time, ajis, scroll terus bobo, terus diulangin lagi seperti itu. Oke Kak Asti, terima kasih loh udah mau sharing ya. Nah kalau saya bilang juga bahwa akhirnya ya harus kita pastiin berapa jamkah waktu untuk mengerjakan yang living. Kalau teman-teman di sini ada nggak sih yang full time sebagai leader atau bisnis yang living, ada nggak?
Ayo, ada tidak? Kalau Kak Ade, dia oles-oles oil di tengah keramaian katanya. Kak Feni, oke, Kak Feni ini full time yang merupakan leader bisnis sebagai bisnis builder di Yang Living. Kak Yeni, sorry Kak Yeni. Oh, Kak Yeni Susanto. Hai Kak Yeni. Nah, Kak Yeni biasanya pasti dari pagi, berapa jam Kak Yeni kalau boleh tahu, mengerjakan pekerjaan yang livingnya dalam 24 jam. Kak Ruri mempunyai aktivitas yang berbeda-beda. Nah, kalau saya sih biasanya nih ya, kalau kita full time leader yang mengerjakan bisnis yang living, berhenti pas tidur saja. Ya, rata-rata seperti itu. Kalau full time leader adalah dia bisa dari bangun sampai kemudian tidur, dia baru berhenti mengerjakan yang living. Bukan berarti melulu semua yang dikerjakan adalah yang living, benar Kak Yeni ya. Pasti ada kegiatan seperti tadi ngurus anak, misalnya ada anak atau kemudian urusan lain. Tapi mengerjakan yang living itu memang bukan butuh waktu spesial bahwa saya ngerjakan yang living jam sekian sampai jam sekian. Itu tidak, karena anytime sebenarnya kita bisa mengerjakan pekerjaan yang living kita. Kita bercerita ke seseorang tentang yang living itu juga termasuk mengerjakan pekerjaan yang living. Dan itu adalah hal yang paling sering bisa kita lakukan dengan mudah. Sharing langsung, benar nggak? Kayak tadi, misalnya ada teman-teman yang suka scroll TikTok atau kemudian WhatsApp-an sama teman atau kemudian ketika lagi di pasar ngobrol sama ibu-ibu di pasar. Sebenarnya hal-hal itulah di mana waktu-waktu kita bisa sharing apapun mengenai yang living. Benar ya, kita bisa bercerita mengenai oilnya kek, atau mengenai ningsianya kek, atau bloomnya kek, balas-balas chat kek katanya. Kak Yeni, apapun itu pasti memang bisa kita lakukan. Tapi di sini juga ada yang mengerjakan yang living-nya secara part-time. Biasanya adalah teman-teman yang pengguna nih, dia senang dengan si produk-produk yang living, dia hanya menggunakan. Jadi mungkin tidak melulu 100% dia secara pikirannya adalah si yang living gitu. Tapi pada saat dia butuh oilnya, dia bisa memakai. Atau si sharer, walaupun dia produk sharer, dia suka membagikan, bercerita, atau dia menjual atau mencari prospek, tapi dia belum tentu full time menjalankan bisnis builder karena dia hanya senang bahwa ada orang yang menggunakan oil yang sama. Itulah si produk sharer. Ya, mungkin dia akan lebih banyak waktu yang livingnya daripada si user, tapi pasti lebih sedikit daripada seorang bisnis builder. Ya. Nah, terus apa lagi di sini? Nah, aktivitas harian yang living apa sih? Ini yang sudah kita bicarakan tadi. Biasanya kita paling sering yang kita lakukan aktivitas paling banyak kesehariannya itu adalah sharing information. Mau online kah, mau offline kah. Ya, teman-teman di sini ada pada punya Instagram oilnya nggak? Diffuse di kantor itu marketing terselubung. Keren banget, bener Kak Octavian. Ada ya Kak Puspa ya, pasti saya yakin di sini punya Instagram oil deh rata-rata teman-teman. Ya, karena dengan adanya Instagram Oil, itulah ketika teman-teman sharing information secara online. Apakah butuh waktu tertentu untuk melakukan? Memang ada ilmunya sebenarnya. Ada ilmunya gimana caranya Instagram kita itu impactful. Kalau teman-teman kemudian mau membaca, di situ ada tuh bagaimana memanfaatkan media sosial agar untuk berbisnis atau untuk berjualan. Di situ kita dikasih tahu prime time-nya kapan sih kita sebaiknya posting sesuatu. Postingannya mengenai apa dan sebagainya itu ada pelajarannya. Apakah sehari sekali itu impactful? Kalau kurang, seberapa banyakkah kita harus posting? Nah, kalau kita kulik lebih jauh, kita akan tahu tuh. Dan postingan seperti apa yang kira-kira akan menarik orang untuk kemudian berhenti dan dia melihat lebih jauh mengenai apa yang kita sharing. Ini sih ilmu lain lagi nih ya, ini penting banget loh punya ilmu seperti ini. Kalau offline itu seharusnya lebih leluasa ya, karena offline itu bisa melalui telepon kita ngobrol, telepon bukan offline ya, telepon itu sebenarnya termasuk online ya. Tapi kalau kita ketemu tadi misalnya yang di kantor, tadi yang karyawan kan, ada ya beberapa yang karyawan di sini secara tidak apa dia bikin bilang marketing terselubung, pasang diffuser, ya kan. Nanti teman-teman kantornya kan akan tanya tuh, ih ini aromanya apa ya? Nah cerita deh. Atau enggak pas lagi meeting-meeting di kantor, bawa deh tuh peppermint-nya, ya kan?
Jadi tiba-tiba, aduh, pembahasannya mulai berat nih, peppermint dipakai. Nah, aromanya kan kemana-mana tuh. Ditanya deh sama temen. Nah, pokok kesempatan untuk melakukan offline itu sebenarnya banyak banget. Ya, jadi teman-teman silahkan loh, kalau mau melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini boleh. Kalau ada contoh lain boleh loh, kalau offline itu apa aja ya. Jadi selain misalnya kayak terselubung itu tuh bisa banget acara keluarga, apakah kemarin pas cincaan, ataukah pas kemarin Natalan, atau nanti sebentar lagi kita akan Lebaran, itu adalah acara-acara di mana kita bisa melakukan marketing terselubung dan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang living secara offline. Benar ya? Jadi kita bisa cerita macam-macam ketika keluarga kumpul. Nah, itu dia itu. Jadi serunya kalau kita bisa mengenrol saudara sendiri adalah dengan cara-cara yang sebenarnya tidak butuh effort besar, cuman ada trik-triknya. Pas arisan rumah RT biasanya, waduh, pas arisan RT itu benar banget. Ya, ibu-ibu RT arisan atau ibu pengajian ngumpul, nah itu tuh. Itu bisa banget dipakai untuk kita marketing terselubung, kita bercerita secara offline. Ya kan? Terus aktivitas apa sih sharing itu tujuannya apa gitu ya? Sharing itu tujuannya biasanya satu, kita bisa jualan, kita dapat customer, ya kan? Syukur-syukur lebih dari customer kita bisa dapat enroll. Benar nggak sih? Kalau kita dapat enroll itu kan menyenangkan banget ya. Tapi tujuan kita enroll kan tidak hanya mengenroll orang dan dapat KTP-nya dan kita daftarkan. Next-nya apa setelah orang itu kita enroll kan kita harus tahu. Karena sayang loh, kalau kita sudah menghabiskan waktu cerita di arisan, atau ketika kita lagi di kantor diffuse gratisan untuk semua orang gitu ya, tapi tidak ada impact-nya. Impact ada orang kemudian enroll ke kita, tapi kemudian apa? Nah itu yang harus kita pikirkan. Pasti orang ini harus kita kasih sharing informasi lebih untuk kemudian dia tidak hanya menjadi KTP di dalam tim kita, tapi dia juga menjadi leader dalam tim kita. Benar ya? Nah, itulah kemudian makanya kita harus ada tindakan lebih lanjut kepada orang-orang yang kita enroll. Nah, selanjutnya apa dari enroll itu? Kita sekarang sudah mempunyai tim. Tim kita sudah kita ajarin dan dia sudah harus menjadi pinter. Kita jangan pelit ya sharing ilmu. Karena semakin pinter tim kita, semakin ringan pekerjaan kita sebenarnya. Karena tugas selanjutnya adalah si tim kita menduplikasikan apa yang kita ajarkan ke timnya dia. Itulah multi level marketing, itulah direct selling. Semuanya berjenjang. Di mana jenjang-jenjang inilah yang kemudian membuat sebenarnya pekerjaan kita akan semakin ringan kalau kita mengajarkan mereka. Jadi duplikasinya itu jalan terus sampai bawah. Ya. Nah, kemudian setelah kita punya semakin besar jaringan, salah satu pekerjaan penting yang menurut saya harus dilakukan oleh teman-teman adalah analisa jaringan di dalam virtual office. Ya, ini ada ilmunya sendiri nih, gimana menganalisa jaringan di virtual office. Kita harus tahu begitu kita klik, kita pengen lihat, lag 1 saya, ada penambahan berapa orang di sini. Lag 2, lag 3 itu harus tercatat. Disitulah kemudian kita bisa undang masing-masing lag itu, ya per tim, apa yang akan kita lakukan. Bagaimana dengan perkembangan kaki-kaki di jaringanmu. Itu yang penting. Gitu ya. Makanya analisa jaringan ini adalah seperti DVO ini adalah seperti alat kerja kita, tempat kita menganalisa mana yang harus kita push lebih, mana yang harus kita ajak meeting segera, mana yang harus kita bantu di dalam misalnya training lebih untuk bagaimana cara mengenroll. Nah, itu dari analisa jaringan ini. Dan akhirnya dari situ timbul yang namanya edukasi. Saya yakin seorang leader, business builder, ya seperti tadi Ibu Yeni, Ibu Sudiati, itu sudah hariannya di dalam pikirannya itu adalah edukasi apa yang harus saya lakukan di hari ini. Kalau sudah sampai terschedule selama sebulan, jadi sudah ada tuh schedule-nya. Minggu pertama ada 3 kali training. Yang satu untuk new enroll, yang satu untuk produk yang suka sharer, yang suka bagi-bagi produk atau suka jual-jualan. Yang satu ini untuk tim inti nih. Setiap minggu pasti punya training seperti itu. Itu sudah terschedule. Dan akhirnya di dalam meeting-meeting dengan tim inti apalagi ya akan timbullah kita bikin kegiatan yuk.
Jadi salah satu kegiatan yang dilakukan juga itu adalah bikin acara. Misalnya kalau sekarang ini kita punya yang berafiliasi dengan yang living itu adalah EOS gitu ya, mini autentik gitu. Tapi ada juga kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh teman-teman ya. Contohnya apa yuk? Misalnya teman-teman bikin acara apa? DIY ya. Ya, kayak misalnya bikin DIY gitu di salah satu rumah tim atau bikin kegiatan apa lagi gitu ya, di mana teman-teman akhirnya berkumpul di situ untuk sebenarnya tujuan dari kegiatan itu kan juga harus jelas ya. Apakah bentuknya akan menjadi enroll, ataukah bentuknya akan menjadi menambah informasi, atau seperti apa. Ya, itu semuanya akan keluar setelah kita sering melakukan meeting dengan tim-tim inti. Nah, kemudian kegiatan besar yang tidak berasa sebenarnya adalah administrasi. Administrasi ini seperti perintilan loh, kayaknya kegiatan perintilan gitu ya, tapi itu penting. Karena apapun itu kalau kita catat pasti akan lebih baik. Kita akan punya sistem yang tercatat gitu ya. Misalnya kayak kita catat nih new enroll hari ini siapa? Oh dari kaki ini ada ini, kaki ini. Nanti kita harus pastikan new enroll ini si orang-orang baru, pendatang baru ini sudah mendapatkan edukasi apa? Seharusnya mereka diapain setelah mereka masuk ke dalam jaringan saya? Mereka nggak hanya sekedar masuk loh, ya mereka harus menjadi sesuatu yang selanjutnya adalah terserah keputusan mereka. Tapi kita wajib memberitahukan ada apakah di yang living, ya kan? Jadi habis itu mereka mau memilih menjadi, oh saya kayaknya user aja deh, oh saya kayaknya senangnya share aja deh, bagi-bagi cerita, jualan-jualan. Atau, oh saya pengen banget loh naik rank di yang living. Nah, dari situ kita bisa membedakan perlakuan ke masing-masing orang ini seharusnya bagaimana. Ya, jadi pastikan kegiatan administrasi yang baik itu akan kita bisa membaca bagaimana perkembangan di dalam jaringan kita. Gitu ya, kita tahu setelah kegiatan selanjutnya ini harus kita apakan, itu biasanya ada ketika kita punya administrasi yang rapi. Gitu teman-teman. Kira-kira ada yang sudah melakukan seperti itu belum? Mudah-mudahan di sini teman-temannya ini ya, apa namanya, juga semangat menjalankan kegiatan yang living-nya. Nah, dari situ makanya kita lihat nih, sebentar. Kita lihat di sini, kalau menurut saya nih ada 3 aktivitas penting seorang leader. Ya, kita kelompokkan, dia itu adalah sebagai sharing. Ya, tadi sudah kita jelaskan, sharing online dan offline ini penting banget, dan itu merupakan kegiatan yang tidak kita perlukan effort besar, gitu ya, tidak perlu waktu khusus, itu bisa dilakukan kapanpun, anytime, kita bisa chat anytime sambil di dalam mobil, sambil misalnya nunggu dijemput sama suami, atau misalnya lagi bengong-bengong nunggu dokter di rumah sakit, atau lagi ngapain lagi, kayak terserah, pokoknya ada waktu yang kita anggap luang, kita jangan berhenti, tangannya tetap bekerja sharing-sharing sesuatu. Ya, itu online. Ataukah dilakukan secara offline ketika kita lagi arisan tadi katanya kan, atau ketika kita sedang apa namanya, sama teman kantor lagi hangout, atau kita ketika kumpul keluarga di acara tertentu, kita selalu bisa sharing. Jadi jangan bilang bahwa kegiatan yang living itu membutuhkan waktu khusus yang serius, itu tidak, karena anytime teman-teman bisa melakukannya. Ya, setelah itu apa sih? Setelah sharing yang adalah kegiatan yang selalu dilakukan, seharusnya enroll. Karena tujuannya kemudian sharing itu apa? Pasti kita pengen ada hal-hal yang kita lakukan kenapa kita sharing. Ya kan? Apakah ada orang yang kemudian tertarik membeli, ataukah ada kemudian orang yang tertarik untuk bergabung? Ya, bagus-bagus bergabung. Kalau teman-teman gini, ada orang ya yang kemudian satu nih customer, dia selalu beli yang living dari kita. Teman-teman ajakin untuk di-enroll nggak? Diajakin jadi member, atau biarin aja karena dia sumber 100 PV ku nih. Karena dia setiap belanja udah lebih dari 100 PV. Kalau saya rekrut, saya enroll, saya harus nyari sumber 100 PV lagi. Ada nggak yang begitu? Ajakin jadi member, benar banget Kak Yuna. Ya, kenapa?
Karena kalau kita punya customer yang udah loyal gitu ya, di mana dia memang suka banget pakai, sebaiknya kita informasikan ke dia mengenai yang living dan ajak dia menjadi member. Pertama adalah, dia bisa melakukan hal itu sendiri tanpa kita harus, menjadi adminnya dia untuk membelikan dan mengantarkan ataupun apapun itu gitu ya kegiatannya. Kedua adalah kalau dia menjadi member di bawah kaki kita, dengan kegiatan sebelumnya dia selalu belajar 100 PV, yakin bahwa kita akan punya, tim yang selalu tutup 100 PV dan kemungkinan besar bisa menjadi diamond kita nih, kalau kita kemudian poles lagi impiannya, ya, kita, kenalkan lagi mengenai komplainnya. Jadi dia tidak hanya tertarik dengan si produk, tapi juga tertarik dengan hal lain yang ada ditawarkan oleh yang living. Kalau kita tidak, menginformasikan mengenai hal tersebut, mungkin dia sebenarnya tertarik untuk menjadi member, cuman dia tidak tahu. Dia ketemu saudaranya yang menawarkan untuk jadi member. Kita tidak hanya akan kehilangan seorang, eee, customer yang loyal 100 PV per bulan, tapi kita kemungkinan juga akan kehilangan calon diamond, ya, calon kaki yang akan memberikan OGV besar ke kita. Jadi benar kata Kak Yuda, kita ajakin dia menjadi member, gitu ya teman-teman. Nah, masalahnya di enroll ini kita harus waspada gitu ya untuk hal-hal yang mungkin bisa terkait ke dalam si enroll. Misalnya adalah duplicate account sama bonus buying. Nah, ini yang kemudian kita harus, lebih teliti ketika kita melakukan kegiatan enroll. Nah, yang terakhir ini yang saya pikir pengelompokan ini 3 pengelompokan besar ya, pasti banyak sekali saya yakin, ada edukasi. Edukasi ini adalah kegiatan, sebenarnya hampir sama kayak sharing gitu ya, cuman edukasi ini ada wadah khususnya nih. Ya, dan edukasi ini apa sih yang biasanya dilakukan gitu ya, karena, pasti kita terkait di 2 hal besar ini kalau menurut saya, klaim produk atau klaim bisnis. Nah, itu ya. Jadi, apakah itu nanti kita bahas lebih lanjut, apakah klaim produk, apakah klaim bisnis, itu ada bagian-bagian yang teman-teman harus pahami. Karena 2 hal ini adalah 2 hal yang paling sering teman-teman edukasikan dan paling sering teman-teman sharing. Nah, sharing-nya inilah yang kemudian, apakah saya sudah sharing dengan cara yang benar? Nah, itu yang harus kita teliti lebih jauh lagi. Dan pasti semuanya ini, semua kegiatan apapun yang teman-teman lakukan untuk yang living-nya, itu dinaungi oleh peraturan, yang ada di dalam conduct dan compliance yang living. Ya, jadi peraturan inilah yang memberikan koridor, batasan, gimana kita jalannya nih. Kita belok ke sana kepentok, sama aturan berarti kita harus bagaimana gitu ya. Dan kita harus gimana supaya kita nggak kejeblos masuk keluar dari aturan, masuk ke dalam got katakan. Nah, kan jadi kita harus lebih waspada. Sebenarnya peraturan yang kita buat itu bukan, ngadi-ngadi loh teman-teman, jadi memang ada dasar-dasarnya. Bukan karena kita pengen nyusah-nyusahin itu enggak, benar ya, karena memang ada dasarnya. Pertama dasarnya itu adalah kebijakan dan prosedurnya yang Living Indonesia. Gimana ini adalah saduran dari kebijakan dan prosedur yang ada di yang Living, USA gitu ya. Secara global kita punya aturan yang hampir sama. Yang membedakan adalah dengan, kearifan lokal. Apakah hal ini dibolehkan ataukah tidak dibolehkan, kadang-kadang tidak sama ya, antara di USA, di Indonesia, di Singapura, di Malaysia. Jadi kalau teman-teman kadang-kadang bingung, kok di Malaysia boleh, atau kok di Singapura bisa, gitu ya, atau kok di Indonesia bisa, ya karena memang, kemungkinan ada peraturan-peraturan pemerintah yang membolehkan, atau ada larangan-larangan yang ternyata, berdampak kepada perbedaan peraturan. Ya, jadi kebijakan dan prosedur kita yang ada sekarang ini, yang ada di buku ini, teman-teman kalau pernah lihat, seharusnya pernah ya, seharusnya teman-teman punya semua nih buku ini. Ya, kalau mau ngulik-ngulik dikit, banyak banget yang bisa dibaca gitu ya. Nah, sebenarnya itu semua sudah ada dasar-dasarnya. Ya, selain dari peraturan yang memang dari pemerintah yang ada, juga peraturan yang dibuat oleh yang Living USA yang tujuannya adalah pastinya buat kemaslahatan kita semua teman-teman. Ya, jadi mungkin biar tidak terjadi
huru-hara kayak pertikaian atau apapun gitu ya, sehingga kita membuat peraturan ini juga. Nah, contohnya peraturan pemerintah yang kita miliki kalau di Indonesia itu adalah Permendak nomor 70. Ini mengenai perizinan usaha bab 3 ini ya, khususnya untuk penjualan langsung, karena memang ada peraturannya untuk penjualan langsung itu seperti apa. Oleh karena itu dari peraturan Permendak ini dan juga pasal 21 poin G ini, kita menyelipkan juga tuh ke dalam peraturan-peraturan kita, kenapa nggak boleh, kenapa boleh, dan sebagainya. Ya, karena memang sama pemerintahnya sendiri, kita juga tidak diperbolehkan. Nah, selain itu, apalagi? Peraturan lain yang mungkin akhirnya bisa berdampak kepada kegiatan kita di Young Living itu adalah peraturan dari BPOM dan Kementerian Kesehatan. Karena BPOM ini dia mengeluarkan izin edar gitu ya. Jadi dia mencatat nih produk-produk Young Living ini sebenarnya izin edarnya apa sih gitu. Dan kita tahu bahwa essential oil kita yang masuk itu ada 2 sekarang. Benar nggak teman-teman? Yang sebagai kosmetik dan yang sebagai food flavoring. Dan yang kedua, kita punya kosmetik lainnya, make up, skincare, personal care. Ada nggak sih yang pakai make up kita atau skincare atau personal care kita? Ada nggak? Puspa, biasanya nih kalau arisan, pakai ya KSP apa coba pakainya? Kalau Pak Kak Puspa tuh arisan pasti dibahas ini sih dia pasti. Oh, pakainya belum skincare kalau Bu Sudiati, benar ya, pasti pakai belum skincare ya perawatannya ya. Kalau suaminya ada nggak sih yang dibeliin untuk pakai dengan menggunakannya living untuk produk perawatan prianya atau pasta gigi, benar nggak? Ya kan? Jadi kan kita punya banyak sekali ya. Nah itu yang masuk ke dalam kosmetik lainnya ya. Jadi ada make up, ada skincare, ada personal care. Nah itu yang mengatur adalah BPOM, mouthwash ya benar. Tips odol itu keren banget tuh, ya, enak banget dia. Pasti banyak deh, saya yakin teman-teman di sini yang kemudian juga menggunakan kosmetik lainnya ini. Dan kita juga punya pangan. Pangan ini yang masuk ke dalamnya adalah minuman sari buah. Ya, minuman sari buah itu kita bisa mulai dari si Nixia dan juga Bloom. Ya, itu yang terdaftar secara resmi di BPOM. Make up Sevi Concealer sama Fondi Cucok Meo, waduh, mantap banget nih Kak Asti nih. Oh ya, saya mau balik lagi ya tadi bahwa kosmetik essential oil kita kan sekarang ada 2 nih, yang sebagai kosmetik, yang sebagai food flavoring. Yang sebagai kosmetik itu kan dia bisa diperlakukannya adalah untuk topical dan aromaterapi. Topical itu dioles, aromaterapi itu di diffuse atau dihirup, ya itu aromaterapi. Ada yang food flavoring. Yang food flavoring ini adalah perisa makanan. Nah, keduanya ini tidak bisa saling menggantikan ya teman-teman. Jadi ketika sharing, bedakan antara essential oil kosmetik dan essential oil food flavoring. Food flavoring itu yang warnanya putih. Dia ada peppermint memang juga sama. Ya, tapi tidak bisa kemudian membuat promosi di media sosial. Si peppermint food flavoring ini kita gunakan ketika kita lagi rasanya kok pengen seger-seger ya, terus saya pengen menghirup peppermint. Nah, itu nggak boleh. Terus dikasih gambarnya peppermintnya yang putih. Nah, ya berarti secara izin edar BPOM melihat bukannya ini perisa makanan, kenapa dihirup-hirup ya? Kenapa dioles-oles ya ke kulit ya? Gitu ya. Atau sebaliknya, kita punya peppermint yang hijau. Yang kosmetik tuh izin edarnya. Kemudian kita campurkan ke teh. Ya kan, kita jadiin perisa makanan. Itu menjadi salah juga. Loh, ini bukannya untuk aromaterapi, kenapa kemudian dicampur ke makanan? Ya, jadi izin-izin inilah yang kemudian makanya kita suka cukup menanyakan apabila disalahgunakan. Apabila ada kesalahan, makanya salah satunya training ini adalah untuk mengedukasi hal tersebut. Karena BPOM kita ini kan juga pasti akan melakukan kegiatan untuk melihat-lihat juga ya apakah sudah benar atau tidak ini penggunaan izin edar ini. Ya.
Dan yang terakhir adalah PKRT. Kerjaan itu adalah alat pembersih rumah tangga yang sekarang kita sudah mulai masuk. Apa aja sih yang udah masuk nih sekarang kita nih? Apa coba tuh yang barusan kemarin masuk? Tips household sama diso. Benar. Benar. Berharap masuk apa lagi sih Kak Avanti? Berharap masuk apa lagi nih tipsnya nih untuk PKRT-nya nih? Laundry soap ya, semoga ya kita tunggu ya, kita tunggu mudah-mudahan segera masuk si laundry soap ini. Pasti nanti akan berguna banget sih, benar-benar ya, karena memang kalau kandungan produk kita itu kan natural ya, jadi mudah-mudahan baik juga buat kita. Sampo ya Kak Sandy ya, oke, sampo, oke. Nanti kita sampaikan deh kalau sampo. Baik. Nah, ini adalah dari Kementerian Kesehatan ya, karena memang kategorinya adalah untuk bersih-bersih seperti ini kan harus Kementerian Kesehatan mengawasi juga gitu kan, apakah secara kandungan dan sebagainya memang sesuai dengan yang dipromosikan. Nah, jadi setelah pahami kita peraturannya ternyata macam-macam ya, ada yang di kebijakan dan prosedur, ada juga yang tadi dari Kemendak dan sebagainya, dan ternyata juga ada hal-hal di mana akhirnya menjadi aturan juga karena itu terbit dari BPOM dan Kementerian Kesehatan. Nah, jadinya kalau kita bahas satu-satu nih, edukasi essential oil. Jadi ketika teman-teman sharing, apakah online ataukah offline, ataukah bentuknya sekedar ngobrol, ataukah itu bentuknya adalah training, memberikan edukasi, ini yang harus teman-teman paham. Produk klaim terkait dengan kondisi tubuh atau emosi, jadi bukan obat. Jangan sekali-sekali bilang bahwa oil kita ini bisa menyembuhkan suatu penyakit, mencegah suatu penyakit gitu ya, atau menolong keadaan kita dari suatu penyakit. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa dia merubah kondisi tubuh gitu ya. Jadi suatu situasi di mana kondisi tubuh kita berubah menjadi lebih baik karena oil yang living itu tidak tepat untuk dikatakan. Itu masuk ke dalam kategori produk claim. Ya, karena secara label kita tidak ada, bukan merupakan obat. Ya, jadi jangan katakan bahwa kita bisa menyembuhkan. Seperti itu. Terus yang kedua, produk klaim yang dikaitkan dengan kosmetik. Jadi kan memang kita sebenarnya izin edarnya adalah kosmetik. Tapi kosmetik itu seperti apa? Jadi penggunaannya adalah dengan mencampur essential oil kita pada skincare misalnya. Jadi misalnya kita punya skincare kesayangan, kemudian kita tambahkan biasanya apa sih oil yang dicampurkan ke dalam serum atau moisturizer itu apa biasanya? Frankincense katanya Kak Avanti. Ada lagi nggak? Benar banget tuh Kak. Copaiba, yes. Cedarwood itu untuk ini ya, sampo ya Kak Ade ya. Untuk rambut bukan sih. Lavender ya. Vetiver, nah aku vetiver baru tahu nih. Mohon maaf ya, saya mungkin ilmu mengenai oilnya tidak sebanyak teman-teman. Glutensi buat apa ya Bu Sudi ya? Geranium, yang tahu sih aromanya enak Kak Fitri ya geranium. Jadi lotion, oh oke. Thank you. Siapa yang kulit jadi lembut ya Kak Ade ya? Siapa yang masih suka terganggu dengan aroma cedarwood? Buat glowing, oles malam dari. Oh gitu, waduh. Oke, ini patut dicoba semua nih. Belum punya juga. Belum punya juga ya. Oke, glutansi untuk body scrub. Itu campur apa ya? Berarti campur body scrub, campur glutansi, kemudian kita scrub ke tubuh kita gitu ya, Kak Adel ya. Waduh, mantep. Cedarwood dan lavender, oke, Kak Lisa. Aku penasaran sama cedarwood, soalnya banyak yang bilang aromanya agak-agak aneh gitu. Awal-awal aja nggak suka, sekarang suka. Nah, tapi banyak yang kayak Kak Yuna nih. Jadi awal-awal itu karena belum biasa kali ya, aromanya tuh aneh gitu. Cuman katanya lama-kelamaan kok malah jadi ketagihan. Itu banyak yang ngomong begitu. Bau pipis kucing.
Iya iya iya, ada yang bilang seperti memang benar. Tapi akhirnya biasa, waduh aku coba deh karena di mejanya Kak Yuni ini teman saya di Kondak ya, dia tuh punya cedarwood dan dia setiap pakai itu saya pengennya jauh-jauh gitu. Tapi mudah-mudahan saya akan membiasakan diri karena ternyata manfaatnya banyak tuh. Bisa dipakai sama lavender bikin nyenyak bobo, oke. Oke, jadi ternyata bikin nyenyak bobo ya, oke. Waduh setiap hari pakai cedarwood, penasaran banget. Penasaran banget asli, cobain. Soalnya saya masih bermain di aroma-aroma aman seperti peppermint, citrus fresh, lemon gitu ya, itu aroma-aroma aman menurut saya. Apalagi spearmint gitu ya. Oh begitu. Kalau katanya Kak Avanti, kalau biasanya kita tidak suka sama baunya, sebenarnya kita butuh, badan kita tuh butuh. Oke, coba. Bu Citra suka pakai di rambut tuh Pak, ya benar. Lama-lama jadi biasa siap. Oke, saya merasa mendapat ini deh, apa namanya, dipanas-panasin nih sama teman-teman. Untuk saya ambil itu sedarutnya Kak Yuni di meja, mumpung dia orangnya lagi WFH. Ya nggak teman-teman? Saya ambil aja ya, saya bawa pulang. Siap-siap. Mudah-mudahan Kak Yuni nggak dengar ya teman-teman. Oke, lama-lama jadi biasa. Jadi produk lab yang dikaitkan dengan kosmetik gitu ya tadi ya, sama dia kita katakan untuk memelihara kondisi yang sudah ada. Jadi jangan bilang katakanlah menumbuhkan rambut yang sudah menipis misalnya, atau kita katakan lagi menghilangkan jerawat, atau kita katakan lagi apa namanya, kulit serasa seperti habis disetrika, semua keriput hilang. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi kita jangan bilang bahwa memelihara kondisi yang sudah ada. Jadi misalnya campurkan cedarwood ke dalam sampo kesayangan, maka akan memelihara keindahan rambut Anda gitu. Menghilang jerawat tapi benar. Iya, mungkin sih ya Kak, mungkin ya. Memang itu yang terjadi dan itu testimoni pribadi teman-teman, mungkin benar adanya, itulah yang dialami. Tapi ingat, kalau testimoni seperti itu, katakanlah itu ke teman-teman dalam tim saja. Jadi bukan dipromosi, ini obat ini bisa menghilangkan jerawat. Oil ini dapat menghilangkan jerawat. Karena nanti jatuhnya menjadi produk klaim atau overklaim. Karena secara oil dia bukan untuk menghilangkan apapun, dia hanya aromaterapi. Ya, walaupun kenyataannya benar nih dirasakan, ya, tapi hanya di grup WA saja katakan Ade. Siap Pak Ade. Ya. Terus untuk produk klaim yang baru nih kita punya essential oil food flavoring yang seperti saya sudah bilang tadi, bahwa registrasinya adalah perisa makanan. Ada pernah nyoba nggak sih dicampur ke makanan? Apa Kak Avanti yang dicampur? Biasanya peppermint campur teh, ya kan itu yang umum. Kalau dibikin kue gitu, lemon, kan ada ya lemon ya, kita udah punya lemon. Dibikin lemon cake gitu, hah? Lemon sama ginger buat marinate ayam. Oke, paisu campur orange untuk flanya, mantap. Enak banget ya. Lemon flavoring campur teh. Lemon grass dibikin opo tuh, oto. Kalau saya lemon buat cuci ikan. Oh iya, jadi amisnya hilang ya. Peppermint ke kopi susu. Aneh banget sih, peppermint ke kopi susu. Iya, pasti hilang itu. Enak ya? Hmm. Aku belum berani nyoba sih peppermint ke kopi susu. Kayaknya tidak berteman menurut saya. Lemon, kopi, soda. Makin aneh-aneh kayaknya ya makin kesini ya campurannya ya teman-teman ya. Terus kopi rasa mentos. Baik, baik Kak Avanti. Saya coba peppermint ke Ningsia. Nah ini bisa nih. Iya benar ada nih rasa-rasanya ya. Saya bisa kebayang sih kalau ini. Kayaknya enak. Nah ya jadi teman-teman sudah tahu ya. Oh setusuk gigi aja. Dia bukan setetes gitu ya.
emang berasa rasa tusuk gigi. Jadi tusuk giginya dimasukin gitu ya, terus ditusukin kan dia meresap tuh ke ujungnya, terus dicampur di kopi sama susunya itu. Oh jangan setetes. Waduh, benar-benar ya, terima kasih loh teman-teman. Saya ini pengetahuan produk ini harus belajar banget nih dari Kak Lisa sama Kak Indri ya. Terima kasih teman-teman di sini sudah ngajarin. Jadi saya nggak malu-maluin banget kalau di depan Kak Lisa. Kalau kebalik ya, seharusnya saya belajar Kak Lisa biar nggak malu-maluin di depan teman-teman. Pakai tusuk gigi kalau nggak mau terlalu strong, siap. Oke, mantap. Ilmunya nambah. Saya yang belajar loh. Jadi saya sebenarnya kalau training itu sebenarnya saya juga belajar dari teman-teman. Nah, pernah nggak sih, saya pernah ya waktu itu, ada yang ngelaporin, tapi dia ini bukan brand partner-nya yang Living, jadi dia adalah toko kue. Di promosi toko kuenya itu, dia bikin kue lemon cake, enak, tampilannya tuh enak banget. Cuman di sampingnya si lemon cake ini, dia kasihlah si oil lemon yang ini, bukan yang food flavoring, yang seperti inilah, yang warnanya kuning ini. Ya, jadi saya telepon dan minta untuk diturunkan dan saya edukasi bahwa itu salah. Kalau mau beli yang labelnya putih itu yang food flavoring. Jadi seperti itu teman-teman, jangan sampai ketukar nih antara food flavoring sama oil yang food flavoring sama yang apa namanya tadi saya bilang kosmetik tadi ya. Jangan ketukar walaupun aromanya, mungkin rasanya atau apanya tuh teksturnya di kulit itu sama, tapi dia berbeda ya secara label. Ya, jadi jangan sampai ketukar. Begitu ceritanya. Nah, terus ini loh, kita tuh pernah pasang ini di YLAD Education. Sebenarnya YLAD Education itu banyak banget informasi edukasi yang teman-teman bisa dapatkan. Ya, cuman kayaknya mungkin teman-teman kurang ngulik atau cuman melihat tidak like gitu ya. Jadi kadang-kadang sayang karena postingan kita ini kayak contohnya yang ini nih, ini cuma 60 like gitu ya. Sementara anggotanya YLID Education itu sendiri udah hampir 15.000 gitu. Jadi apakah dibaca atau tidak itu yang kemudian saya pengen teman-teman di sini ayo kita mulai galakkan lagi yuk membaca di YLID Education karena manfaatnya banyak banget. Suka ngintip ya buat cari ide, bener banget Kak. Jadi di sini contohnya nih, teman-teman bisa loh berbagi pengalaman. Jadi nggak usah takut ini kalau mau sharing gitu ya. Jangan takut, aduh nanti kena kondak karena produk klaim. Ya memang kalau salah pasti akan kena kondak. Kita pasti akan email ya teman-teman. Cuman kalau sudah paham koridornya kan kita jadi tahu gitu ya. Sebenarnya apa sih yang boleh dikatakan dan apa yang tidak boleh di-sharing gitu ya. Pasti dalam hati pengennya sih sharing sesering-seringnya saya deh. Mau sharing dia sebagai membunuh COVID kayak gitu ya, menyembuhkan flu, tapi kan ternyata nggak boleh. Ya udah katakan dengan cara lain. Karena apa? Karena memang tadi itu ya, karena regulator itu kan kita nggak tahu ada di mana ya. Tahu-tahu dia adalah salah satu temannya teman-teman yang ada di sini. Ketika dia berteman dengan teman-teman yang menceritakan produk yang living dengan cara tidak comply dan dia tahu aturannya nih, nanti mereka suka menegur yang living-nya gitu. Oh sudah pernah ya, jadi benar-benar jadi oh oke Kak Jowi Kumala. Oke saya ingat-ingat ya Pak Kak Jowi Kumala ya. Berarti sudah kena sprint nih. Oke nggak apa-apa. Berarti jadi ada pengalaman ya. Jadi tambah tahu aturannya seperti apa. Dan aku senangnya Kak Jowi ini sekarang ikut training. Berarti dia berusaha paham nih apa sih kemarin yang saya lakukan dengan salah. Ya, jadi dengan cara topikal itu seperti apa, dengan cara aromatik itu seperti apa, itu kita ajarkan di sini, gitu ya. Jadi tidak boleh dengan di luar dari kedua cara ini. Dan tentu fungsinya juga tidak boleh keluar dari fungsinya sebagai aromaterapi dan kosmetik tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Nah, edukasi nih income claim. Nah, sekarang yang sering di sini siapa sih yang kemudian sering mengajak-ajak temannya untuk bergabung yang living karena ada duitnya loh. Gila lo kemarin gajian gue berapa gitu. Ada nggak sih? Cerita deh paling enggak ada hal yang bisa didapat bersama yang living.
ya. Nah, pasti saya yakin ada. Hati-hati kecebur ke dalam income claim, ya teman-teman ya. Karena memang di tempat negara asalnya nih, si yang living USA ini, mereka ada aturan ketat dari pemerintahnya karena mereka takut sekali dengan perusahaan yang sifatnya binary atau money game. Ya, jadi kadang-kadang kan orang suka ketukar tuh MLM atau direct selling itu suka ketukar dengan money game. Makanya mereka punya peraturan yang ketat tentang bagaimana kita mengklaim suatu bisnis. Ya, jadi peraturan itulah yang diterapkan ke dalam buku ini, kebijakan dan prosedur. Karena asalnya dari Amerika, mereka mengambil aturan negaranya dia dan dimasukkan ke sini. Jadi kita memang diminta untuk mengatakan hal positif tanpa melebih-lebihkan, teman-teman. Jadi yang pertama adalah kita harus jujur. Jujur aja sih sebenarnya, kan kadang-kadang kita ada yang meng-exaggerate, benar nggak sih? Ih, gila lo gabung deh sama aku deh di timku di Young Living. 2 bulan gaji kantormu kalah deh ke balap. Nah, itu nggak boleh. Terus ada yang lagi bilang gini, gampang banget kerjanya Living. Udah aja, pokoknya kita punya handphone, kita main-main Instagram, kita sok-sok jualan di Instagram. Nah, dapat deh kamu enroll dan jualan yang banyak. Itu juga nggak boleh karena dianggap melebih-lebihkan. Ya kan? Walaupun mungkin teman-teman melakukan itu gitu ya. Tapi apakah benar dengan seketika teman-teman kemudian mendapatkan pembeli atau pembeli yang banyak dengan sharing-sharing tersebut, atau kemudian dalam waktu 2 bulan gajinya bisa mengalahkan gaji kantor. Karena memang benar mungkin ada, tapi kita bisa lihat kan ya sekarang mungkin teman-teman ini levelnya berapa, di mana saya tidak usah bertanya, tapi yang sampai semakin tinggi levelnya, ranknya maksud saya, semakin tinggi ranknya, semakin sedikit orangnya, benar nggak? Jadi bentuknya udah kayak piramid nih, semakin ke atas semakin sedikit orangnya. Nah, yang mencapai ke atas kenapa semakin sedikit? Karena pasti memang ada hal yang dilakukan lebih ketika mereka bisa mencapai satu rank lebih tinggi. Ya kan, berarti memang tidak serta-merta join di Young Living itu kemudian jaminan teman-teman akan naik rank, teman-teman akan naik gaji terus setiap bulan, teman-teman akan ikut retreat ke luar negeri gitu ya, ke Amerika. Itu tidak selalu selamanya begitu, karena semuanya ada proses yang dikerjakan, karena semuanya ada usaha yang dilakukan, karena ada komitmen yang terus-menerus keluar dan terpancar. Ya, jadi itu bukan serta-merta. Nah, itulah peraturan ini dibuat karena tidak mau seolah-olah menggampangkan bahwa dengan kita join Young Living, lo akan kaya raya lo akan keluar negeri lo. Aduh, gaji kantor mah lewat. Karena tidak serta-merta seperti itu. Jadi kita jangan memberi harapan palsu kepada calon member, gitu ya. Kemudian ketika masuk, loh, kok saya setelah 3 tahun saya masih begini-gini aja? Kok ternyata saya harus ada kerjaan yang harus saya lakukan ya? Oh, saya harus meeting. Oh, saya harus ikut training. Oh, saya harus belanja IR misalnya. Saya pikir saya cuma begini. Nah, itulah yang hal-hal seperti ini yang pengen kita hindari. Sehingga pengennya teman-teman sharing dengan cara jujur aja. Misalnya kayak, oh, bisnis yang living berisiko rendah. Memang risiko kita rendah kan? Kita nggak perlu nyetok barang, ya kan? Kita beli sebutuhnya. Ketika ada customer beli, ya beli aja sebutuh yang dibeli customer. Gitu ya. Kalau sampai teman-teman nyetok barang dan kemudian menjadi kebanyakan, kita tidak pernah mengajarkan demikian ke teman-teman. Karena yang kita ajarkan adalah 70% dari barang teman-teman yang dibeli itu sudah habis atau sudah terpakai, baru teman-teman boleh beli lagi. Jadi tidak nyetok. Jadi jangan masih ada 70%, baru 30% kejual atau 30% terpakai, terus teman-teman beli lagi, itu akan menjadi salah karena akan menyusahkan teman-teman pada saatnya. Ya, karena ketika kita punya banyak stok, akhirnya apa yang kita lakukan? Kita menjual ke saluran manapun. Salah satunya mana? Salah satunya adalah marketplace. Dan apa sanksinya ketika seseorang brand partner yang Living Indonesia menjual di marketplace? Hanya satu, teman-teman, terminasi. Ya, karena kita memang menjaga ketat banget,
tidak menggunakan teman-teman untuk tidak berjualan di marketplace. Karena ini pun bertentangan dengan peraturan pemerintah. Ya, tidak hanya peraturan yang living, tapi juga peraturan pemerintah. Ya, jadi teman-teman bisa bercerita lebih nyaman, misalnya kayak Bu Sudiati nih di sini, atau Bu Yeni misalnya, dia bisa cerita, waduh senangnya akhirnya saya mencapai rank platinum bersama 37 brand partner lainnya. Ya, di sini boleh dikatakan mau mencerminkan bahwa kita punya 37 orang yang ranknya adalah platinum and up. Dari berapa orang seluruh brand partner di Indonesia? Ratusan ribu, benar nggak? Nah, berarti kan untuk mencapai posisi itu, memang bukan semua orang termasuk sekonyong-konyong menjadi platinum. Nah, jadi jangan kemudian kita menggunakan bahasa yang mengentengkan bahwa itu mudah loh untuk diraih. Karena itu menjadi salah, kan begitu. Ya, lebih jujur aja. Dan pastikan teman-teman ketika kita membicarakan yang namanya passive income atau kita bercerita mengenai passive income itu, kalau di income di apa namanya product claim itu adalah hot words. Karena passive income itu kalau diceritakan sama teman-teman di global, kebacanya adalah kamu nggak ngapa-ngapain kamu dapat income. Itu namanya passive income. Jadi lebih enak kalau dikatakan sebagai additional income, supplemental income. Nah, itu lebih masuk akal karena itu adalah pemasukan tambahan di mana pasti dibutuhkan suatu kerja untuk mendapatkan pemasukan tambahan tersebut. Ya. Dan yang pasti ketika teman-teman sharing mengenai bisnis, itu gimana sih ketika teman-teman bilang, mau tahu tidak ada peluang bisnis apa sajakah di Young Living? Atau enak ya di Young Living itu kita bisa mempelajari banyak produk Young Living yang luar biasa. Tapi tidak hanya itu loh, kalau kita menekuni bisnisnya, kita bisa naik ranking, naik rank, dan kemudian penghasilan kita pun mungkin banget loh bisa meningkat dengan adanya kerja dan usaha yang secara konsisten kita lakukan. Itu nggak apa-apa dikatakan, karena tidak melebih-lebihkan, dan ada disclaimer-nya bahwa ada kerja yang dilakukan, ada usaha yang dilakukan, ada konsistensi yang terus-terus dilakukan. Tapi terakhir jangan lupa dikatakan berikut adalah income disclosure dari Young Living. Jadi kita nggak boleh tuh cerita, wah gaji saya di bulan ini naik loh dari kemarin 5 juta, sekarang saya sudah 12 juta. Itu nggak boleh. Apalagi sampai screenshot si buku tabungan terus diposting, nah itu juga nggak boleh. Ya, jadi kita yang boleh kita tampilkan apa? Income disclosure. Teman-teman pernah lihat nggak sih income disclosure kayak apa? Ada income disclosure itu kita teman-teman bisa cari di Kondak Corner ya. Di situ ada, kita punya global income disclosure. Teman-teman kalau bercerita mengenai peluang bisnis, kalau bentuknya karusel itu di Instagram, pastikan di slide keduanya adalah gambar income disclosure yang nggak dipotong. Jadi bullet si income disclosure itu masukin. Jadi kita nggak usah bercerita gaji kita berapa, biar orang-orang yang membaca bisa mencari tahu dari si income disclosure. Atau kalau lihat di poin terakhir nih, karena teman-teman sering melakukan sharing di Instagram ya kan, buat di dalam bio-nya teman-teman link dari income disclosure. Karena kan sebenarnya teman-teman bisa aja di caption-nya itu bilang, habis bercerita mengenai peluang di Young Living, disclaimer bahwa butuh usaha dan sebagainya, dan terus kemudian kalau mau bercerita kembali bahwa income disclosure misalnya gitu ya, tapi tidak sempat bikin slide kedua, kasih link di caption-nya Instagram itu kan nggak akan keluar, benar nggak sih? Ya kan? Karena kalau saya coba nih, link saya masukin ke dalam caption itu tidak menjadi link, dia tidak hidup, nggak bisa diklik. Nah, oleh karenanya sarannya nih, kalau teman-teman punya Instagram oil, di dalam bio-nya tuh yang di atas,
tambahin tuh link income disclosure. Jadi anything ngomongin ketika kapanpun teman-teman ngomongin mengenai peluang bisnis dengan cara yang comply pastinya, sertakan di bawah klik link pada bio, klik link income disclosure pada bio saya. Udah, titik, that's it, itu sudah menjadi comply kalau menurut kita. Ya, jadi biar pembaca bisa pergi ke bio dan apa sih income disclosure, dia bisa klik ke situ. Gitu ya. Jadi itu cara simpelnya sih. Ini kayak hack sih saya bilang bagaimana memanfaatkan penggunaan income disclosure tersebut. Nah, ini juga nih contohnya nih yang kita juga pernah sharing ke dalam YLID Education gitu ya. Ini loh yang tengah ini adalah income disclosure. Ya, yang putih ya, yang putih ini. Kalau ini kan adalah tambahan catatan dari kita ya. Nah, ini tidak boleh teman-teman potong-potong gitu ya, dan sebaiknya tidak perlu dirubah ke rupiah, biarkan saja. Di sini sudah ada dibicarakan berapa sih pendapatan seorang mulai dari associate sampai kemudian Royal Crown Diamond ya. Jadi ada pendapatan rata-ratanya, pendapatan rendah, pendapatan tingginya. Jadi mereka dapat gambaran, oh kalau saya mau mencapai, oh kalau saya pengen punya pendapatan sekitar 20 juta, berarti rank apakah yang tepat? Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, di sini juga bagaimana sih caranya kita melakukan klaim itu sebelah kiri dan sebelah kanan, apa sih yang harus dihindari? Ya itu tadi ya, jangan melebih-lebihkan, jangan menjual luxury, kehidupannya luxury, kehidupan mewah itu jangan dijual gitu ya. Kita bermain cantik aja deh gitu. Karena nanti orang yang akan membuktikan sendiri ketika ketika mereka berada di posisi itu. Ya, menjanjikan pendapatan yang setara dengan gaji kantoran, mengajak pensiun dini untuk aktif di yang living, nah itu jangan. Ya. Jadi teman-teman lebih berhati-hati nih karena sekarang kok kita lihat teman-teman sudah mulai banyak yang aktif mempromosikan bisnisnya di yang living. Monggo silahkan, kita juga pengen bisnisnya teman-teman berkembang, tapi ingat koridor-koridor yang sudah kita siapin, gitu ya. Terus kemudian, nah masuk ke dalam setelah selesai nih sharing-sharing tadi tuh, makanya paling sering kan ya ngobrolin santai, pasti teman-teman bicara deh mengenai produk yang living, pasti teman-teman bicara deh mengenai bisnis yang living. Nah kemudian tujuannya pasti enroll. Hati-hati nih pas enroll, karena enroll itu ada dua hal yang terkait dengan produk yang bisa menjadi batu sandungan nih buat teman-teman. Pertama adalah duplicate account, kedua adalah bonus buying. Nah, duplicate account itu jadi kalau kita punya calon prospek nih, kita minta KTP-nya dulu, kita tanyakan. Mungkin bisa tanyakan ke teman-teman member service, atau tanyakan dulu ke orang yang pernah jadi member nggak, gitu ya. Atau sudah menjadi member belum? Karena kalau dia sudah menjadi member, sudah pasti kita tidak boleh mendaftarkan. Kalau sudah pernah menjadi member, kita tanyakan lebih lanjut, kapan terakhir belanja, atau masih bisa buka VO-nya nggak? Ya, karena di yang living ini satu orang itu hanya punya satu nomor member, jadi dia tidak boleh punya dua nomor member. Kalau dia sudah lama tidak aktif dan akhirnya akunnya terminate dengan sendirinya, dia bisa melakukan pendaftaran ulang ya dengan menggunakan nomor yang sama. Kalau dia menggunakan nomor berbeda, itu menjadi duplicate account. Nah, ini harus dipahami teman-teman dan juga bisa di-share ke dalam timnya. Ya, jadi jangan sampai kita mendaftarkan orang yang sudah terdaftar karena itu menjadi duplicate account, karena sanksinya di sini pasti nomor kedua yang didaftarkan itu akan di-terminate dan dia harus kembali ke nomor pertama. Jadi kan alangkah sayangnya kalau dia kemudian ternyata sudah berkembang nih di nomor kedua, sudah punya downline lah, sudah punya rank lah, katakan ranknya udah sampai misalnya eksekutif lah, tiba-tiba ketahuan kalau dia sudah punya sebelumnya sudah terdaftar di tempat lain dan dia mendaftarkan diri ke tempat yang kedua ini sebelum terminate di tempat pertamanya. Ini akan di tempat kedua yang dia sudah eksekutif akan di-terminate dan dia harus kembali ke aktif di tempat yang pertama. Dia nggak bisa membawa
timnya yang di tempat kedua ya. Nah, jadi kan sayang ya, sebelum itu terjadi, kita pahami adanya peraturan ini, jadi tolong diinformasikan ke timnya dan juga apa namanya lebih bertanya lebih dalam kepada calon atau prospek-prospeknya teman-teman sekalian. Nah, kemudian bonus buying. Bonus buying ini biasanya terjadi nih ketika kita mendaftarkan seseorang tanpa orang itu ketahui. Ah, adikku aja KTP-nya, dia lagi tidur, KTP-nya aku ambil lah, aku daftarin. Atau kemudian ada siapa namanya? Misalnya kita entah gimana kita mempunyai banyak KTP di tangan kita, ya. Ya udah tanpa sepengetahuan orang itu kita daftarin aja satu-satu. Tujuannya biasanya apa? Tujuannya adalah misalnya mendapatkan komisi atau memenangkan challenge, misalnya ayo endorse sekian orang maka mendapatkan apa. Nah, ya, itu bisa menjadi namanya bonus buying. Ya, jadi teman-teman hati-hati. Si bonus buying ini pun kasihan karena banyak juga kejadian ketika ada orang yang mendaftar kita tolak karena kita anggap sudah terdaftar. Karena kan bisa jadi duplicate account nih kan gitu. Ternyata orang ini bilang saya nggak pernah daftar dan ternyata dia didaftarkan secara tidak diketahui oleh dia. Kan kasihan ya orang ini ya. Jadi dia bisa kena duplicate account dan kemudian dia menjadi kecewa dan kemudian dan macam-macam lah. Dan jelas-jelasan itu kok secara peraturan hukum di Indonesia juga tidak dibolehkan menggunakan KTP orang lain. Gitu teman-teman. Nah, sharing nih. Nah, kemudian kalau sharing tadi online ya. Nah, teman-teman pasti sudah familiar melihat ini. Bahwa kita punya media sosial, kita punya platform komunikasi. Tadi sudah tahu tuh, oh iya Pak, saya kalau sharing itu saya di WA kok. Karena WA itu masuknya platform komunikasi. Media sosial itu kayak Facebook, Instagram ini, kita punya fitur-fitur di dalamnya. Ada fitur yang terbuka, jadi semua orang bisa lihat tuh. Tapi ada juga fitur kalau kita bikin private. Jadi hanya orang tertentu yang boleh masuk. Jadi saran saya, kalau tadi pengen punya sharing-sharing yang seperti tadi itu ya, hal-hal yang mungkin kok tidak menjadi comply, tapi teman-teman pengen banget sharing testimoni nih, karena ada kegunaannya yang saya rasakan manfaatnya banyak nih buat saya nih, tapi tidak comply gitu kan. Nah, lakukan itu di teman-teman dalam tim saja. Tahu nggak sih, ternyata kalau saya pakai ini, saya pribadi nih ya, saya merasakan ini loh manfaatnya, gitu ya. Jerawat saya hilang loh, batuk saya sembuh loh, pakai gitu ya. Harus diingat bahwa itu adalah testimoni pribadi, jadi teman-teman kasih disclaimer juga bahwa hal ini adalah testimoni pribadi dan tidak untuk disebarluaskan, karena belum tentu hal yang sama terjadi dengan orang lain, gitu ya. Jadi keep it di dalam private room-nya teman-teman saja, gitu. Nah, jadi itu yang pengen kita bilangin bahwa kok sharing online itu juga harus ada kehati-hatian di situ. Ya, close environment ini menjadi seperti contohnya si WhatsApp itu adalah dianggap close environment ya, sebuah grup yang tertutup. Ya, ini atau si private Instagram atau private Facebook ini grup tertutup. Jadinya memang hanya untuk konsumsi tim saja dan tim semuanya tahu bahwa ini adalah hal yang hanya untuk konsumsi tim. Jadi tidak kemudian ada timnya yang nyomot, diambil tuh gambarnya, di-share di akun terbukanya Instagram-nya. Ya, jadi menjadi salah kemudian. Nah, sharing offline ini juga yang sering teman-teman lakukan ya. Yang paling sering sih yang di bawah ini nih, yang tadi sudah kita bicarakan juga, bisa dilakukan secara grup, sharing atau one on one. Ya, bikin sesi grup, katakan punya 5 calon prospek, aku kumpulin aja. Terus aku ceritain mengenai jam living-nya, apakah melalui produk ataukah melalui bisnisnya, ataukah melalui keduanya. Yang mana yang teman-teman nyaman untuk sampaikan, gitu ya. Yang mana kira-kira akan kena bank-nya lebih gede duluan ke orang itu yang mana, apakah produknya atau bisnisnya. Ya silakan. Cuman ya itu tadi harus sesuai dengan yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Ya. Dan selanjutnya ada juga kadang-kadang sharing itu dilakukan ketika teman-teman sebagai pembicara di sebuah TV, di sebuah radio, di
sebuah podcast ataupun dimanapun ya, ketika kita diwawancara oleh seseorang dan terkait dengan kegiatan bisnis kita misalkan, jangan menyangkut pautkan dengan yang living ya. Teman-teman boleh bercerita tentang essential oil tapi tidak secara khusus yang living-nya ya, atau bercerita mengenai pengalamannya sebagai oil enthusiast atau oilers gitu ya, tapi tidak sebagai yang living-nya. Kalau kemudian ada pertanyaan lebih lanjut, emang pakai produknya apa? Atau kemudian apa yang dirasakan, ranknya gimana meningkatnya, kok bisa sukses di bisnis ini gimana? Nah, itu sebaiknya kemudian bisa disampaikan ke yang menginterview di awal bahwa ada perjanjian. Kalau sampai itu ditanyakan, mungkin cukup jawab singkat, oh ya saya pakainya yang living. Tapi kalau dia bertanya lebih lanjut, bisa dikatakan ke si wawancara bahwa nanti kita bahas setelah sesi ini. Atau ada pertanyaan dari audiens, kita bisa tanya, saya belum bisa menjawab sekarang, nanti saya jawab di luar sesi ini. Nanti itu setelah acara mungkin bisa bertemu dengan orang tersebut. Ya, bisa berlanjut ke prospek jadinya. Begitu. Nah, itu aja tadi yang mau saya sampaikan ya teman-teman mengenai kegiatan-kegiatan di dalam yang living yang aktivitas harian biasanya dilakukan, tapi kemudian teman-teman harus lihat bahwa ada koridor yang menjaga. Jadi teman-teman harus lebih baca-baca lagi nih. Nah, lama-lama kebiasaan kok kita, gimana ya sharingnya yang lebih enak gitu ya. Kita juga nggak pengen membatasi teman-teman, tapi kita pengen teman-teman tetap melakukan apa yang bisa dilakukan untuk yang living-nya gitu ya, biar dapat jualan, biar dapat prospek, biar dapat enroll dan sebagainya, tapi tetap stay comply ya. Ayo bertumbuhlah bersama yang living, tapi bertumbuh dengan cara yang baik. Nah, itu selesai akhir dari training saya hari ini. Kira-kira ada pertanyaan nggak ya? Ibu Yunita Rida, ada pertanyaan? Jelas nggak? Ayo, siapa yang udah pernah kena surat dari Kondak? Ada aja pasti ya. Nggak apa-apa, itu adalah apa namanya, jadi pembelajaran, jadi lebih tahu bolehnya seperti apa gitu ya. Jelas ya Bu Sudi ya. Terima kasih loh Bu Sudi. Ternyata masih dengerin sampai sekarang. Itu kan ada edukasi di YL Sentra. Itu masih translate. Lalu di YL Sentral ya Bu, edukasinya mengenai apa Bu? Soalnya kadang-kadang gini Bu, kalau YL Sentral yang Ibu ambil misalnya dari USA, maksudnya Bu Stasia ya. Nah, ada soalnya peraturan-peraturan yang saya bilang tadi, tidak semua peraturannya mereka itu plek-plek sampai sama dengan kita. Jadi memang kalau untuk edukasinya itu mengenai produk katakan, dan produknya itu tetap seperti yang di luar batasan yang sudah saya sampaikan, sebaiknya jangan. Ya, jadi dilihat dulu Bu. Kalau itu lebih bersifat umum, nggak apa-apa Bu. Boleh Bu Stasia. Kondak tentang arisan. Jadi gini Bu Ruri, arisan itu kan dulu memang pernah dilarang bukan hanya oleh yang living, bahkan oleh pemerintah. Yang isinya adalah sebenarnya untuk saling membantu keuangan di dalam berbisnis atau apa gitu ya. Jadi mereka pun sebenarnya tidak membolehkan gitu ya. Itulah kenapa kita tidak membolehkan waktu itu teman-teman arisan. Tapi kan akhirnya kita bolehkan asal tidak di-post di media sosial. Jadi lakukanlah di private, Bu. Misalnya kayak private-nya Instagram atau di close group environment gitu ya. Karena toh peserta arisan kan ya terbatas itu saja ya. Jadi nggak usahlah di-post di sosial media gitu, Bu. Jadi boleh mau melakukan silakan, tapi jangan terlalu terbuka gitu, Bu Duri. Ya, jelas ya Bu Duri, Bu Yeni. Pak, untuk zaman COVID saat ini kalau mau promosi itu yang tidak menyalahi kondak bagaimana? Benar Bu, COVID itu benar-benar hot words-nya USA, Amerika banget ya Bu ya. Karena gini, kita itu kalau perlu teman-teman ketahui ya, kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman itu banyak ditemukan oleh teman-teman kondak kita di Amerika malahan.
ya. Dan mereka sensitif sekali dengan kata-kata COVID, ya, COVID-19. Hashtag-nya pun mereka tidak membolehkan, ya, dan kita pun juga begitu ya, bahwa akhirnya penggunaan COVID-19 terus hashtag COVID-19 atau apapun itu menjadi tidak boleh. Jadi kalau di zaman COVID, misalnya teman-teman mau bercerita mengenai COVID itu sendiri tanpa menyangkut pautkan dengan oilnya yang living, itu fine. Misalnya, Bu Yeni bilang nih, wah hari ini mumpung lagi nggak sibuk, saya dapat jadwal untuk booster nih, vaksin ketiga. Antriannya cukup panjang, cuman teratur. Sangat menyenangkan sekali, akhirnya saya merasa mendapat terlindungi secara komplit. Udah, that's it. Nggak ada terus lagi foto, lagi disuntik sambil bawa tips, atau habis itu di slide kedua dikasih satu gambar yang semua produk tips gitu ya, atau kemudian hashtag yang living, hashtag tips, hashtag whatever yang tentang trademarknya yang living, itu fine Bu Deni. Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan produk yang living, itu menjadi salah. Ya, misalnya begini cerita, waduh Omikron sudah datang nih, gitu ya misalnya. Teman-teman hati-hati ya, lebih menjaga protokol kesehatannya, karena virus ini menyerang lewat udara ini. Gejalanya ini. Ayo teman-teman, kita sehat semua. That's it, udah nggak apa-apa. Ya, tidak ada kemudian ngomongin oil kita, atau kemudian oleskan Copaiba biar bekas suntikannya cepat ini, misalnya seperti itu ya. Pokoknya jangan di postingan yang ngomongin COVID itu ada produk yang living atau ngomongin yang living. Dia harus cerita yang berdiri sendiri. Itu baru itu nggak apa-apa Bu Yeni. Nggak boleh jual yang living di marketplace, itu maksudnya seperti di Shopee, Tokped gitu. Iya benar Ibu Iva Hasanah. Ini tidak hanya yang living ya Bu. Jadi semua MLM, direct selling, semuanya itu istilah kasarnya mengharamkan marketplace. Karena apa? Karena menjadi nggak fair dong, gitu ya. Kalau semua orang menjual di marketplace nih, padahal kan ada teman-teman lain juga yang tidak menjual di marketplace. Jadi permainannya nggak fair. Dan kadang-kadang juga di marketplace ini harganya ya yang luar biasa, bisa di bawah harga jualnya yang living loh, ya kan? Sehingga dari situlah kemudian timbul perdebatan dan sebagainya. Sehingga nggak hanya yang living, kita semua yang di perusahaan direct selling di Indonesia dan dimanapun, ini adalah isu global. Sampai di global pun kita tuh memerangi penjualan di marketplace. Ya, jadi nggak boleh. Jadi kita memang sedemikian ketatnya sehingga kalau ketahuan berjualan di marketplace, itu sudah pasti akan kita terminate. Ya, jadi lebih kasih tahu nih ke timnya, jangan sampai, dan anak baru biasanya nih yang suka jualan. Jadi kalau ketemu new enroll, selain kita cek duplicate account-nya juga, apakah ada duplicate account atau tidak gitu ya, informasi yang harus diberitahu di awal adalah mengenai marketplace. Karena banyak Bu Iva yang anak baru kemudian, ya saya nggak tahu, dan dia baru join kayak 2 bulan gitu. Tapi dia jualan tuh di marketplace. Dan akhirnya apa? Dia harus di-terminate. Kan sayang gitu ya, karena mungkin ketidaktahuan atau tidak diberitahu oleh upline-nya. Bu Yeni, ini masih lanjut ke pembahasan COVID ya. Misal kata-kata yang bisa dipakai itu seperti apa? Siaga 1 atau gugus depan atau gimana? Kalau ini bahasa-bahasa COVID tapi kemudian di dalam postingan itu Ibu tidak ngomongin yang living sama sekali, itu fine Bu. Ya, asal tidak dikaitkan kemudian bahwa jadi kita tuh tidak gini. Kan akhirnya kalau orang itu mengaitkan kan, kenapa kemudian dia ngomongin COVID, terus tiba-tiba dia pakai tips, atau tiba-tiba dia hirup tips. Oh, tips ini bisa membunuh COVID. Nah, sementara penelitian kita
itu belum ada sampai sekomprehensif itu yang menyatakan bahwa TIF membunuh COVID atau menghalau semua virus flu dan sebagainya itu tidak ada. Mungkin memang kalau dibaca secara jurnal-jurnal kedokteran itu ada benar adanya gitu, katakanlah benar adanya ya, tapi tidak ada penelitian yang dikeluarkan kemudian dengan WHO atau kemudian dengan apa namanya izin edar bahwa dia memang benar untuk membunuh virus, itu belum ada sampai sejauh itu. Makanya kita tidak boleh melakukan yang namanya overclaim, Bu Yeng. Oke, Ruri, terima kasih. Iya, Kak Iva, banyak Kak Iva, yang jualan seperti itu banyak. Jadi gini, kalau teman-teman di sini mungkin akan bertanya, kenapa kok yang berjualan di marketplace masih banyak ya Pak ya? Bu, setiap hari itu kita menurunkan banyak sekali link. Ya, kita berhubungan dengan Tokopedia, Shopee itu tiap hari. Dan memang ada aja yang muncul lagi. Karena memang yang kita turunkan itu belum tentu itu adalah brand partner atau tidak tidak tertanda kalau itu brand partner gitu ya. Jadi pasti ada lagi. Memang kita lagi mencari cara ya Bu Iva ya, gimana caranya supaya kita punya koneksi yang lebih baik. Kita sih sama mereka hubungannya baik karena Tokopedia, Shopee juga mendapatkan email yang sama dari direct selling yang lain. Pasti mereka sering sekali menurunkan produk-produk direct selling, itu yakin saya. Kalau sharing manfaat yang kita rasakan pakai oil, boleh nggak Pak? Misal luka jatuh memar oleh Skopaiba. Lukanya mungkin jangan ya Bu, mungkin gini, Ibu kan kita punya pelajaran untuk bercerita mengenai bagaimana cara comply untuk bercerita. Pokok kita harus punya, kalau teman-teman mau nih lihat ke dalam Konda Corner, ya di situ ada training yang pernah dilakukan, cari training yang pernah dilakukan oleh Mbak Eva ini ya, bagaimana kemudian bercerita supaya tidak berkesan bahwa kita menjadi produk lead. Ya, jadi ada 3 step, misalnya kayak kita lebih ngomong ke oilnya, misalnya ini citrus fresh, aromanya yang segar membuat ketika saya selagi di rumah saja menjadi lebih tenang, ya kan? Nah, kalau mau dilanjutkan dengan lebih tenang, saya bisa beristirahat dengan lebih baik sehingga kondisi tubuh saya terjaga. Nah, itu comply banget sih. Tapi teman-teman bisa lihat, dia ngasih contoh banyak banget di situ. Masih banyak sekali penjalanan di marketplace, yakin Bu Siska. Dan kita tidak bisa memperoleh kantor semua karena banyak sekali juga benar. Bagaimana tanggapannya Pak? Apa mungkin perlu ada cara? Jadi gini, kita kerja sama-sama marketplace itu tidak ada yang sampai seperti apa, karena kita sudah mencoba. Yang bisa kita lakukan adalah pernah kita melakukan begini, Ibu Siska. Kita pernah bisa melakukan dengan kita keyword tertentu, jadi misalnya keyword yang living itu tidak akan keluar. Jadi kalau orang mencari keyword yang living itu nggak keluar. Tapi kan kemudian seller ini kan pinter ya, banyak akal ya. Diganti menjadi YLEO, diganti menjadi YL, diganti menjadi essential oil saja gitu ya. Nah, hal-hal inilah yang kemudian terus berkembang dan sulit sekali untuk dibendung. Tapi kalau secara kita bekerja sama-sama marketplace, itu sejauh itu yang bisa mereka bantu, ya. Tapi ada juga yang tidak semuanya mau membantu seperti itu. Dia cuma bilang, kasih aja linknya ke kita, nanti kita akan minta untuk diturunkan. Jadi memang tidak gampang, ya. Bukan kita tidak melakukan apa-apa, itu tidak gampang. Kerja sama marketplace itu tidak semudah itu, karena memang kalau kita lihat bahwa secara regulasi dari pemerintahnya sendiri belum sampai menyentuh sejauh itu, Ibu Iva. Ya, jadi marketplace pun masih menerima saja gitu. Ya, cuman saya bantu turunin gitu aja sih.
Misalnya di marketplace nggak boleh Ibu, karena gini, Bu Ruri, karena kalau jualan aksesoris oil, jual aja aksesorisnya ya. Jadi jangan tambah-tambahin produknya yang living, karena itu menjadi trademark. Kalau Ibu pada lihat di peraturan di sini, nomor 6.5 itu mengatakan mengenai trademark. Trademark kita itu adalah hanya milik yang living. Jadi tidak boleh digunakan oleh teman-teman untuk keperluan lain. Jadi ketika kita menjual aksesoris oil, tapi kemudian oilnya adalah yang living atau diffusernya adalah yang living, trademarknya kita adalah yang dipakai di situ. Jadi kita pasti akan minta diturunkan sih, tidak dibolehkan. Gitu, Ibu. Iya tahu kita pernah juga nih ada yang makrame tapi kemudian menggunakan aksesoris kita. Waktu itu memang yang dijual makramenya sih. Jadi kita hanya minta diturunkan dan tidak digunakan lagi. Ya, kita tidak menganggap dia entah terselubung atau tidak ya mau menjual si yang living-nya, kan bisa jadi seperti itu. Iya Kak Lisa, tips dan compatible ulis dalam tenggorokan. Oke, oke. Ini dia nih, ini contoh nih ya, jualannya kayak gini nih Kak Lisa ya. Wah, tips sama Kobaiba, ulis dalam tenggorokan, top gitu. Nah, ya hal-hal seperti ini nih yang kemudian takutnya kan ini menjadi begitu orang nyoba beneran dan tenggorokannya kebakar, nanti yang kena yang living juga soalnya. Namanya diganti jadi toko mama isinya YL murah-murah. Nah itu dia. Ya silakan coba aja Bu Siska kalau mau diadukan dikasih linknya aja ke kita, kirim ke kondak.id @yakingliving.com, kita mungkin bisa laporkan atau kita bisa usut lebih lanjut. Gitu ya Bu Siska. Oke, ada lagi? Yang pasti semua Pak pengalaman pribadi. Iya bisa. Disclaimer, ini hanya pengalaman pribadi, tidak untuk disebarluaskan. Oke, siap-siap. Baik, oke. Waduh, cinta mati nih kayaknya Bu Lisa nih sama tips. Jadi teman-teman, sekian sharing kita hari ini, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih banyak loh sudah mau menemani saya dari tadi jam 2 sampai sekarang. Mudah-mudahan dapat apa yang saya sampaikan sehingga bisa langsung oh begitu gitu ya. Oh baiklah, saya informasikan ke tim sehingga kita semua bisa mengerjakan yang living kita dengan lebih aman dan nyaman. Benar nggak? Thank you juga Bu Adi. Ya, thank you semuanya. Semoga semuanya juga tetap sehat gitu ya, tetap berada di bisnis yang livingnya dan masih dengan umur yang panjang bersama kita semua, karena kita semua akhirnya adalah keluarga ya, kita saling menjaga. Saya berusaha membantu menjaga teman-teman dari sisi kondak, dan juga saya pengen teman-teman saling menjaga satu sama lain. Terima kasih Bu Lili, Bu Sudiati, dan teman-teman semua yang ada di sini, Bu Yani. Sampai ketemu lagi di bulan depan. Terima kasih.